Nah, lanjut dari ketiga model tadi, flowchart, storyboard, dan mockup, kenapa ketiganya ini disebut sebagai model pengembangan? Ya tentunya karena ketiganya ini sebagai alat bantu untuk merencanakan, kemudian untuk merancang, dan mengembangkan materi pembelajaran secara sistematis. Storyboard membantu dalam merencanakan urutan dan konten pembelajaran secara visual. Flowchart membantu dalam merancang alur proses atau interaksi dalam pembelajaran. Sedangkan mockup dapat digunakan sebagai alat untuk menyederhanakan dan memvisualisasikan bagian-bagian penting dari materi pembelajaran. Nah, jadi ketiganya ini emang fungsinya itu buat suatu pengembangan gitu. Sebenarnya ketika kita mengembangkan sesuatu, maka secara nggak langsung kita akan berinteraksi dengan salah satu dari ketiganya. Entah itu flowchart, storyboard, ataupun mockup, atau bisa dengan ketiga-tiganya sekaligus gitu. Nah, lalu bagaimana karakteristik dari ketiga model-model ini gitu? Flowchart itu yang bagaimana, kemudian storyboard itu bagaimana, dan mockup itu bagaimana? Itu akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Ya, boleh di next. Selanjutnya karakteristik flowchart, storyboard, dan juga mockup, yang mana udah dijelasin begitu panjang dan jelas juga oleh rekan saya Fatahillah. Yang pertama, karakteristik flowchart, yakni model pengembangan pembelajaran yang menawarkan pendekatan sistematis dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, memungkinkan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga konteks di kelas. Itu daripada karakteristik dari flowchart. Selanjutnya, adapun storyboard, karakteristiknya pembelajaran storyboard meliputi visualisasi yang jelas, gambar yang jelas, langkah-langkah terurut, berurutan, fleksibel juga, perhatian terhadap aspek visual dan naratif, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, memungkinkan pendidik untuk merencanakan, mengomunikasikan, dan memantau proses pembelajaran secara efektif dan sistematis. Itu daripada storyboard. Selanjutnya, dan yang terakhir ada mockup, karakteristiknya, pembelajarannya, pengembangan pembelajarannya yakni mencangkup prototyping, proses iteratif, partisipasi yang aktif, fleksibel juga, kreatif, dan juga penekanan pada pengalaman pengguna, memungkinkan pengembang untuk merancang pembelajaran yang responsif, inovatif, dan juga efektif sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran yang beragam. Itulah daripada karakteristik dari 3 pengembangan media pembelajaran yang tersebut. Selanjutnya prosedur pengembangan media yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan lanjutkan untuk prosedur pengembangan media PBA. Nah, pengembangan media pembelajaran bahasa Arab itu melibatkan 3 prosedur utama. Yang pertama itu perencanaan, kemudian produksi dan evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan ini seorang guru harus melakukan analisis terlebih dahulu kebutuhan dan karakteristik siswa tersebut, merumuskan kompetensi dan indikator hasil belajar,
Kemudian mengembangkan materi pembelajaran, merumuskan alat pengukur keberhasilan, menulis naskah media, serta melakukan tes dan revisi. Next. Nah, untuk selanjutnya, dalam tahap produksi, guru perlu memahami yang namanya software pengembangan media pembelajaran, yakni menyiapkan media pendukung, mendesain, membuat storyboard tadi yang sudah dijelaskan, dan memasukkan naskah ke dalam media yang dikembangkan. Dan yang terakhir, yakni evaluasi. Evaluasi media pembelajaran ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis semua data yang diperlukan untuk melakukan penyempurnaan. Nah, evaluasi ini penting dilakukan sebelum media pembelajaran diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan serta kekeliruan dalam media tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah daripada penyampaian dari materi dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Izin bertanya. Iya, silakan. Iya, tadi kan udah dijelasin ya tentang pengembangan media kan ada 3 ya, ada flowchart, terus storyboard sama mockup. Nah, terus tadi kan yang bisa aneh tangkap itu pertama flowchart itu kan bentuknya model diagram gitu ya. Dan itu kan ada formatnya, maksudnya kayak diagram bentuk ini untuk apa, bentuk ini untuk apa. Nah, terus tadi kalau mockup itu kan istilahnya visualisasi yang uh, kita kasih ke visualisasi itu cirinya gitu. Kayak tadi contohnya kan misalkan ada kota, nah icon kota itu apa gitu kan. Mungkin bisa dibuat miniaturnya, misalkan Surabaya jadi buaya atau apa, apa ya Surabaya, ya pokoknya ikonnya gitu. Nah, terus tadi kan ada juga dijelasin tentang storyboard yang mana uh, itu bentuknya deskripsi ya, atau mungkin bisa video. Nah, itu aneh kurang paham tentang storyboard gitu. Jadi apakah storyboard ini ada formatnya seperti kita mau buat flowchart ya? Kalau flowchart kan tadi yang diagram, terus setiap bentuknya kan ada penjelasannya gitu ya. Terus tadi juga kalau mockup visualisasi yang ada ikonnya. Nah, storyboard ini apakah dia punya format tertentu kalau kita mau buat storyboard, atau emang cukup deskripsi dari misalkan tadi kan dicontohin sama Fatah deskripsi dari flowchart ya. Misalkan ada flowchart ini, gambar ini dideskripsiin. Nah, itu namanya storyboard kan. Nah, apakah storyboard itu hanya cukup dengan deskripsi aja, atau emang dia punya format tertentu gitu? Paham nggak maksudnya? Ya, paham. Ya, oke. Syukron. Oke, syukron Akhi Zuniko atas pertanyaannya. Mungkin ada rekan-rekan lagi yang mau nanya sembari kita diskusi.